Halo bosku, kembali lagi bosku bersama SPM Auto Kanpet nih bosku. Kali ini saya kedatangan mobil Avanza All nih bosku. Ini owner ini meminta full pemasangan lantai, fender depan belakang atau fender atau spakbor. Nah, lalu untuk pintu ini double pemasangan bosku, termasuk peredam akustiknya. Nah, ini untuk pemasangan ini bosku memakai bahan aspal automat. Jadi bahan aspal automat ini bosku, sorry bosku. Jadi terlalu semangat, jadi agak kacau ngomongnya. Jadi aspal automat ini bosku, kalau untuk pemasangan di lantai, untuk di pintu, untuk di fender roda itu aman bosku. Itu aman, saya jamin 100% aman untuk peredam bahan aspal ini. Katanya kan bahan automat ini bisa menyebabkan bau. Kalau pemasangannya ini di plafon di bosku, bahan automatnya jelas bisa bau, bahkan bisa meleleh karena panas terik matahari. Tapi kalau pemasangan di pintu untuk di lantai itu saya jamin sekali nih bosku, ini dijamin aman karena bahan automat ini bosku saya bukan sekali dua kali pemasangan di kendaraan, bahkan sampai ke mobil-mobil premium juga kita sering juga memakai bahan aspal. Nah, ini proses pemasangan di pintu nih bosku, ini belum kita panaskan atau baru sekali. Nah, ini proses pemanasannya untuk semua jenis bahan aspal nih bosku, baik itu bahan aspal otomat, bahan aspal pisel, terus ada lagi bosku bahan aspal banyak jenisnya bosku. Nah, untuk bahan automat aspal ini untuk pemanasannya tidak terlalu sulit, tidak terlalu repot kayak pemasangan peredam aspal pisel. Jadi tidak harus panas banget, cukup dipanas sedikit sudah bisa kita bentuk nih bosku. Nah, fungsi pemanasan ini bosku, untuk fungsi pemanasan ini agar mengikuti lekuk kontur bodi mobil nih bosku. Nah, contohnya seperti ini bosku, pemanasan di pintu ini. Jadi jangan sampai ada rongga-rongga udaranya. Nanti hasilnya kan akan lebih maksimal nih bosku. Ini proses pemasangan, dan untuk proses hot gunnya juga tidak sampai memakai yang paling panas. Jadi cukup yang standar aja panasnya ini sudah bisa, dan tidak terlalu repot kayak pemasangan pedang diesel. Ini proses pemasangan pintu penumpang atau baris kedua di sebelah kiri nih bosku. Jadi kenapa saya begitu detail untuk videokan ini? Jadi apabila bosku ingin pemasangan peredam sendiri, bosku bisa tiru cara pemasangan kami bosku. Karena bagi-bagi ilmu itu sebagian dari ibadah bosku. Semoga bisa berkah buat saya, bisa juga berkah buat bosku yang ingin pemasangan peredam sendiri. Nah, untuk pemanasan hati-hati untuk di areal kabelnya. Dan untuk pemasangan di pintu ini bosku, ini di lapis layer kedua. Untuk kabel-kabel ini uh, jangan sampai ada yang ditutupin perdam bosku. Jadi untuk semua di bodi mobil jangan sampai ditutup perdam. Jadi apabila suatu saat atau ke depannya ada trouble, jadi tidak susah untuk nyari jalur kabelnya karena kabelnya itu tidak ditutup perdam. Bosku bisa dilihat nih proses pemasangannya. Misalkan bosku mau pasang peredam sendiri, tidak ada alat hot gun atau tidak ada alat pemanasnya nih bosku. Bosku bisa dijemur dulu di bawah terik matahari. Nah, itu akan lebih mudah juga pemasangannya bosku. Cuman untuk hari ini saya proses pemasangannya ini cuaca karena udah musim hujan jadi agak sulit ketemu panas. Jadi kita pemasangan pakai hot gun. Jadi kalau bosku mau pasang peredam aspal otomat, lebih baik dijemur dulu, dan dijemur juga tidak usah terlalu lama-lama karena 10 menit aja sudah bisa dipasang. Jadi lebih hemat listrik juga nih bosku. Ini ilmu semoga bermanfaat. Jadi jangan takut apabila tidak punya pemanas atau hot gun, cukup dijemur di bawah terik matahari bosku. Nah, bisa diikuti contoh-contohnya.
Dan apabila bosku ada pertanyaan terkait pemasangan peredam atau pemula, bosku bingung nih mau pemasang peredam bahan aspal atau bahan putih rubber gitu. Mau bahan aspal, mau bahan putih rubber, itu semuanya bagus bosku. Yang penting cara kita pemasangannya. Dan memang kalau untuk kedap, memang peredam aspal ini lebih kedap dibanding bahan putih rubber. Cuma kan ada kelebihannya masing-masing. Kalau bahan putih rubber ini dia kelebihannya mampu meredam suara atau vibrasi. Keduanya dia mampu meredam panas juga nih bosku. Nah, untuk ini kenapa dimasukin bahan glass wool? Ini kita masukin bahan glass wool bosku. Ini full untuk menyerap suara bising suara roda ini. Jadi selain lapisan pertama memakai bahan automat atau aspal automat, untuk lapisan keduanya untuk di rongga-rongga ini kita isi dengan bahan glass wool. Seperti itu bosku. Untuk automat ini kan lebih ke vibrasi nih atau getaran. Nah, akan lebih sempurna kita tambahkan peredam glass wool ini. Atau versi mahalnya bisa pakai Noise NK18. Tapi sama aja fungsinya bosku, mau Noise NK18, mau glass wool, itu sama fungsinya untuk menyerap audio. Karena kalau bahan glass wool ini peredam ori bawaan mobil pun ada bahan glass wool ini bosku. Jadi jangan takut untuk basah, karena nggak mungkin di sini basah. Tidak ada air untuk masuk di tempat-tempat rongga seperti ini. Untuk door trim nih bosku, untuk door trim owner atau customer kami ini meminta penambahan noise skill NK18 karena kedepannya ini akan upgrade audio bosku. Jadi sangat penting untuk pemasangan peredam akustik di bagian door trim pintu plastiknya nih bosku. Nah, untuk bagian fender roda depan atau spakbor umumnya. Nah, ini ada pemasangan peredam juga bosku di bagian sela-sela antara pintu, antara sela fender dan pintu ini, karena umumnya suara masuk, noise suara roda depan ini dari sini bosku pemasangan.
Jadi ini kita maksimalkan pemasangan dari bawah sampai atas agar selain suara roda biar tidak masuk, suara angin pun masuk dari sini nih bosku. Ini kita maksimalkan pemasangannya 2 lapis.